Halo, jadi sekarang aku sama Om John LBF. John LBF. Halo, apa kabar Rena? Tos dulu, Rena. Enak Salim dong. Jangan dong, tos aja. Mantap. Okay. Nah, Rena punya 5 pertanyaan buat Om. Boleh, apa itu? Pertanyaan pertama yang orang yang belum tahu nih Om. Buat yang belum tahu. Om namanya emang John LBF atau bukan? Jadi, Rena, saya itu pakai nama John LBF itu waktu saya masuk ke dunia burung. Jadi sebelumnya kan saya beragama Nasrani. Jonathan itu nama baptis saya. Nama lahir saya itu Henry Kurnia Adi Sutikno. Nah, ditambah depannya Jonathan. Nah, waktu saya masuk ke dunia burung, kalau orang-orang biasa itu nyebut nama Henry itu ditambahin huruf D itu loh. Tahu nggak? Biasa kan kalau nama Henry itu, nama saya tuh HENRY. Tapi kadang orang emang Henry atau belakangnya I gitu kan. Akhirnya udah lu panggil gua John aja deh gitu. Karena depannya kan itu Jonathan. Nah, LBF itu Lovebird Farm. Waktu masuk dunia burung, jadi saya sambil ternak-ternak burung lovebird, dikasih gelang itu kan, ring itu, tulisannya kodenya LBF gitu. Oh itu LBF artinya? Iya, terus pas masuk ke dunia TikTok, sebetulnya mimpi saya sederhana. Karena Facebook saya John LBF, pengen buat akun TikTok itu ya John LBF juga. Minimal teman-teman saya di dunia burung tuh nge-follow. Nggak taunya bukan cuma teman-teman burung. Per hari ini sudah 5,9 juta followers. Nah, ngebahas TikTok Om, Rena kan followers Om kan? Yes, thank you. Rena nonton TikTok, Om nonton Instagram. Nah, Om kan sering konten marah-marah nih Om. Ya. Om nggak takut darah tinggi? Jadi gini Rena, Om John itu main media sosial bener-bener learning by doing. Learning by doing artinya banyak mempelajari dari akun-akun gede. Kayak dulu zamannya Vito Sinaga, Anggun, Cabe, banyak lah tiktokers yang lebih dulu dari Paris Fernandes dan lain-lain yang lebih dulu dia akunnya udah besar-besar. Saya lihat dalam dunia media sosial itu penting kita membuat suatu konten yang ada clickbaitnya. Jadi yang membuat orang itu di awal itu nungguin konten kita. Karena ini penting juga buat teman-teman. Ini edukasi yang memang learning by doing. Om John pelajari langsung. Dalam dunia media sosial sebetulnya nggak ada rumus bakunya, nggak ada itu namanya kita mau memecahkan algoritma, itu nggak. Dalam dunia media sosial yang paling penting adalah konsisten posting, dan kalau kamu mau posting sesuaikan dengan kebiasaan orang pada umumnya. Kamu tinggal di Indonesia, kalau kamu mau posting banyak yang nonton, ya postingnya di jam-jam yang orang lagi akan santai untuk menonton. Contoh jam makan siang. Contoh sore hari menjelang, biasa anak-anak kita ini mau pulang kantor, mereka akan ada waktu luang untuk main-main nyekrol handphone. Artinya jam 3 sampai jam 4 sore kamu bisa posting. Kemudian malam hari itu antara jam setengah 8 malam sampai jam setengah 11 atau jam 10 malam. Itu waktu yang paling tepat untuk kamu bisa posting. Itu. Nah, balik ke pertanyaan Rena tadi, kenapa kok marah-marah gini? Ya karena ngejar untuk clickbaitnya tadi. Jadi di algoritma media sosial itu 7 detik awal itu baru dapat 1 view. Jadi kalau orang cuma nonton video kita muncul di beranda 2 detik doang, di skip, itu nggak jadi view. Dan memang waktu rilis awal video itu kita bagikan, kita mesti mengontrol dulu pergerakannya. Berapa banyak di awal ini yang nonton. Semakin banyak awal video kita diserbu tontonan minimal 7 detik ya, nggak harus selesai. Nggak harus, misalkan durasinya 1 menit. Tapi dengan orang nonton stay 7 detik sampai 10 detik aja itu, kita udah dapat 1 view. Dan komen juga. Jadi dari caption melibatkan, kalau bisa postingan yang bagus tuh memang yang membuat orang itu bisa berdebat di komentar. Mau positif, mau negatif, ya netizen kan maha benar. Biarin aja. Jadi salah satu niche-nya yang dibangun oleh Om John adalah ngeprank karyawan gitu. Jadi di awalnya kayaknya marah-marah, tapi endingnya itu bahwa kita ini adalah sosok pemimpin yang sangat sayang sama anak buah karena tim kita ini adalah support system kita. Tapi aslinya Om beneran galak apa enggak Om? Kalau saya sih lebih setuju tegas. Karena gini, kita pernah di titik susah, kita pernah di titik bawah, kita tahu banget namanya orang nggak punya duit seperti apa. Jadi ketika Allah amanahkan karyawan segitu banyak ke Om John, jadi Om John tuh sering jadinya tuh kayak udah nganggep mereka kayak anak sendiri gitu. Jadi kalau kerjanya males-malesan,
lu jangan kayak gitu dong, lu mau kayak gimana? Nanti 2-3 tahun lagi lu mau jadi apa? Jadi lebih ke bawel marah-marahnya itu karena pengen sayang, maju juga. karena sayang gitu. Jadi kadang ada juga sih yang akhirnya nggak kuat terus resign. Itu buat saya proses alam. Tapi yang menyimak betul-betul, insya Allah bisa jadi something people karena tidak ada pemimpin yang membenci timnya. Itu dulu. Dan yang kedua, kalau sekelas saya, owner perusahaan, kalau nggak suka sama orang nggak usah dimarahin. Langsung pecat aja, tinggal nyuruh HRD, buang. Tapi selama kita pemimpin masih meluangkan waktu untuk mau marahin, mau negur, mau mengevaluasi, percayalah itu bentuk rasa sayang tertinggi dari seorang pemimpin gitu. Tuh pemimpin yang benar tuh, pengen karyawannya maju, nggak di situ aja. Karena kita pernah susah, Rena. Jadi kita tahu banget dan kita kepengen banget orang-orang banyak yang sukses juga. Karena kalau lu udah sukses tuh enak loh, lu bisa bahagiakan orang tua. Bahkan orang tua saya kan belum maksudnya masih agama lain ya. Ya udah, saya ambil pilihan mertua saya, orang tuanya karyawan saya umrohin. Jadi ketika kamu punya kesuksesan, kamu bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Itu. Keren tuh, kalian harus belajar dari Om John. Nah, sama-sama belajar lah. Rena kan pertama kali ketemu Om waktu acara MBI papanya. Yang di sini. Om bawa motor kan? Iya. Mau nanya dong Om pernah touring paling jauh kemana? Bandung. Saya jarang banget sampai malah saya tuh kagum banget ngeliat papa sih. Sampai ke sana gitu. Karena memang kalau sekarang ini memang jujur karena Om John kan juga baru ya ngerintis usahanya ini kan baru sekitar dari 2020 baru sekitar 3 tahun. Jadi sampai detik ini beda kelas jauh lah kalau sama Ayah lah. Ayah kan udah bener-bener udah autopilot banget bener-bener. Kalau sekarang Om John ini masih kadang kalau berpergian jauh bener-bener handphone nggak dikontrol, nggak dicek sama sekali, itu masih kayak kepikiran gitu. Jadi nggak bisa jalan jauh-jauh sih kalau apalagi naik motor yang kalau mobil sih sampai ke Bali ke ini oke lah gitu. Tapi pada pengen nggak sih, pengen saya gue touring ke sana naik motor? Pengen banget. Lombok sih, pengen ke Lombok, terus kayak ke ke daerah Aceh sih. Saya sebetulnya ada satu tempat, saya nggak tahu di mananya, tapi kayaknya asik aja gitu kalau memulai perjalanan itu dari ujung ke ujung gitu loh. Dari Aceh dulu, terus nanti ujungnya ke batasan terakhir yang di ujung di Papua gitu. Tapi satu hal, Rena, ini yang banyak orang nggak tahu. Saya itu orang yang karena memang dulunya susah banget, jarang naik pesawat. Jadi Om John itu, alhamdulillah duit mah ada, mau kemana aja bisa. Takut naik pesawat. Wah, takut naik pesawat. Iya, jadi paling lama naik pesawat kemana Om? Kemarin terakhir itu pun ke Malaysia karena dipaksa sama partner. Udah dibeliin tiket dan lain-lain, mau nggak mau berangkat, dan di pesawat tuh bener-bener yang kayak jadi saya lagi membiasakan diri itu 1 jam kena turbulensi aja udah ada aja netizen katanya orang sukses nggak pernah fotonya nggak pernah ke Eropa ke luar negeri. Ya mohon maaf, nggak apa-apa deh lu bilang gua norak, kampungan, atau dianggap orang nggak sukses juga nggak apa-apa deh. Masalahnya masalah kayak fobia gitu, kayak ketinggian tuh takut saya. Banyak sih orang kayak gitu, bukan masalah nggak ada duitnya ya jadi netizen, tapi fobianya. Fobia, jadi takut. Om katanya penyanyi juga kan? Ya, jadi Om John itu suka aktivitas dari segala arah, karena Allah kan datangkan rezeki dari segala arah. Salah satunya Om John masuk ke dunia musik itu untuk menjangkau relasi-relasi yang hobi di musik gitu loh. Jadi artinya sekarang Om John udah ada 3 lagu, tapi lagu yang paling berkesan adalah, dan itu liriknya itu Om John yang ciptakan sendiri, judulnya Jangan Ngatur Tuhan. Jadi Om John coba nyanyiin ya. Jadi aku manusia, kau juga manusia. Kalau aku bisa, kau juga pasti bisa. Jangan pernah ucapkan aku tak bisa. Positive vibes aja, kau kan mendapatkannya. Kuatkan doamu, jangan lupa orang tuamu. Hargai hidupmu,
Hargai hidupmu, jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu, tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu, tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jadi di lirik itu penuh makna buat saya pribadi, artinya saya manusia, kamu manusia. Kalau saya bisa, kamu bisa. Berpikirlah positif, positif vibes aja, terus berpikir positif. Kau akan mendapatkannya. Kalau orang berpikiran negatif, dia nggak akan pernah bisa mencapai apapun, ya kan? Terus kuatkan doamu. Jadi dalam hidup ini kita nggak pernah bisa melupakan yang namanya doa. Wajib doanya dikuatin terus. Dan yang kedua adalah jangan lupa orang tuamu. Nah kemudian selain nggak lupa orang tua, itu berbakti sama orang tua. Hargai hidupmu. Jadi kebanyakan sekarang hari ini orang-orang yang gagal itu karena dia aja nggak menghargai hidupnya dia, mengeluh, suka yang nggak bener lah gitu. Pokoknya sama hidupnya aja nggak sayang. Gimana mau sukses gitu loh. Jadi hargai hidupmu gitu. Jadi itu penting banget sih. Kata-katanya keren banget. Suaranya keren, liriknya bagus, lagunya keren juga. Ngomong keren banget. Jadi kalian tuh jangan ngeluh aja tapi nggak berbuat apa-apa buat diri kalian. Dan satu hal Rena, orang kalau suka ngeluh itu lagi menunjukkan kelemahan dia sebetulnya. Iya. Jadi ya udah jangan pernah mengeluh. Kalau lu ngeluh nih, aduh gue pusing banget nih nggak punya duit. Orang kan jadi tahu lu nggak punya duit. Ya nggak? Ngapain ngeluh? Aduh gue pusing banget nih, gini besok gini harus bayar semesteran. Gue pusing banget nyari duitnya. Berarti kan orang tahu bisa menakar rekening lu ada berapa. Jangan pernah ngeluh. Harusnya gitu. dia effort untuk nyari uang Yes. itu kan. Karena gini, faktanya ya, saya harus kasih tahu, usia saya 38 tahun dan saya sudah buktikan, kamu mengeluh ke siapapun, semua manusia mengecewakan. Yang nggak pernah mengecewakan kita mengeluhlah sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala, berdoalah sama Allah, mintanya sama Allah, akan ada jalan malahan gitu. Itu Rena. Keren banget. Keren kan? Ya kalian yang komennya cuman, ih Om marah-marah mulu. Enggak, keren aslinya. Keren banget Om. Makasih banyak ya Om udah dinyanyiin, kita dapat konser gratis. Nah nih Om, buat netizen-netizen nih Om, kasih dong Om quotes of the day dari Om John. Ya buat netizen di seluruh tanah air, netizennya Rena pastinya. Jadi kita sebagai anak muda kalau mau sukses jangan banyak drama. Lebih banyak aktivitas, lebih banyak belajar, karena sekarang di era sekarang ini semua orang berhak sukses dengan caranya masing-masing yang benar pastinya. Karena era keterbukaan sekarang siapapun bisa jadi orang pinter, bisa belajar banyak hal dari YouTube, internet, manfaatkan itu dengan baik, stay positif, berbakti, sayang sama orang tua, jangan jahat sama orang karena karma is real. Apa yang kamu tabur, kalau kamu menabur hal yang baik, kamu akan menuai hal yang baik. Kalau kamu menabur hal yang buruk, kamu pun akan menuai hal yang buruk. Jangan pernah lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Tugas kita sebagai manusia adalah memperbanyak usaha hari ini. Karena besok belum tentu kita masih hidup. Serahkan semua sama Sang Pencipta. Besok urusan Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Tuh, kalian dengerin dari netizen aku nih semua dan followersnya Om John juga. Makasih udah nonton video ini, kita jadi dapat pembelajaran baru dari Om John nih. Jadi kayak nggak semua yang kalian lihat di internet itu tuh seperti itu gitu. Banyak pembelajaran juga dari cara pengen sukses dan gimana cara Om John itu kepada karyawan-karyawannya. Nah, kalian kalau suka video aku jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga like dan comment subscribe juga ya, YouTube saya John_LBF. Bantu support 1 juta subscriber, saya mau bagi 5 unit Honda Beat baru buat yang udah subscribe channel YouTube saya. Tetap rendah hati teman-teman dan jangan pernah merendahkan siapapun yang kamu temuin, karena kita nggak pernah tahu hari ini dia siapa, besok dia jadi apa. Stay positif, jangan sombong. Semoga kita terus bermanfaat untuk banyak orang. Sukses. Thank you, bye-bye.